Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang kembali memicu kontroversi, terutama menyangkut luka lama bangsa, kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998. Apakah benar tidak ada pemerkosaan massal? Atau ini bagian dari pengingkaran sejarah? Dalam sebuah acara di IPDN Jatinangor, Fadlizon menyatakan bahwa belum ada bukti kuat terkait pemerkosaan massal yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998, secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau yang biasa disingkat TSM. Dia memang mengakui adanya kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, namun mempertanyakan penggunaan istilah massal. Fadli membandingkan kejadian tersebut dengan tragedi Nanjing oleh tentara Jepang atau genosida Bosnia oleh tentara Serbia, dua contoh yang memang terdokumentasi secara militer dan berskala besar. Fadli juga menyinggung bahwa narasi pemerkosaan massal ini bisa jadi merupakan framing, bahkan mencurigai adanya pengaruh asing dalam pembentukannya. Menurutnya, ini bisa mencoreng citra bangsa. Namun, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah negara benar-benar sudah menunaikan tanggung jawabnya dalam mengusut kekerasan terhadap perempuan, khususnya perempuan etnis Tionghoa, pada Mei 1998? Banyak korban saat itu memilih diam. Kenapa? Karena trauma, karena stigma, karena takut dibungkam oleh masyarakat, atau bahkan oleh negara. Ada rasa malu, ada ketakutan sosial, dan ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Itulah realitas pahit dari kekerasan seksual. Di sisi lain, Komnas Perempuan dan berbagai organisasi masyarakat sipil sejak awal reformasi telah berusaha mengangkat suara para korban. Laporan-laporan sudah ada. Kesaksian-kesaksian telah terdokumentasikan, meskipun banyak yang masih tertutup identitasnya demi keselamatan. Maka, ketika seorang pejabat publik menyatakan bahwa belum ada bukti, kita perlu bertanya, bukti menurut siapa? Bukti seperti apa yang kita tunggu? Dan apakah negara pernah benar-benar menciptakan ruang aman bagi para korban untuk bersuara? Pernyataan Fadlizon menjadi problematik karena ia menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, posisi yang semestinya menjaga warisan sejarah dan memori kolektif bangsa, bukan justru mereduksi atau bahkan menyaksikan peristiwa yang sudah diakui oleh lembaga-lembaga hak asasi nasional maupun internasional. Meski ia mengklaim itu sebagai pandangan pribadi, dalam politik tidak ada pandangan yang benar-benar pribadi ketika Anda duduk di kursi kekuasaan. Pernyataan semacam ini bisa menjustifikasi impunitas, memperlebar jarak antara negara dan korban, serta memperlambat langkah kita menuju keadilan transisional. Banyak aktivis HAM dan akademisi menilai, keadilan tidak semata-mata soal membuktikan jumlah korban atau menyusun dokumen forensik. Keadilan juga menyangkut keberanian moral, keberanian untuk mendengar, mengakui, dan merawat luka kolektif bangsa. Isu pemerkosaan massal Mei 1998 bukan hanya soal hitam putih bukti hukum. Ini adalah soal bagaimana bangsa ini memperlakukan korban, bagaimana negara menafsirkan masa lalunya, dan bagaimana kita bergerak maju tanpa melupakan pelanggaran di masa silam. Pernyataan Fadlizon yang menyebut isu ini sebagai framing justru menunjukkan kegagalan negara dalam membangun empati terhadap para penyintas. Kita perlu hati-hati, karena dalam sejarah, pengingkaran adalah langkah pertama menuju pengulangan tragedi.
Yang dibutuhkan hari ini bukan debat soal istilah, tapi aksi nyata, pengakuan, perlindungan bagi korban, dan penegakan keadilan. Tanpa itu semua, luka Mei 1998 akan terus menganga, dan bangsa ini akan terus tersandera oleh masa lalunya. Sobat bangsa, jangan biarkan narasi kekuasaan menenggelamkan suara korban. Kita punya tanggung jawab sejarah, moral, dan kemanusiaan untuk terus mencari kebenaran. Karena bangsa yang besar bukan yang pandai menutup luka, tapi yang berani mengobatinya. Itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya. Itu kan harus ada. Mana laporan, waktu itu kan polisi kan menginvestigasi. Harus ada datanya kan kita. Itu pendapat saya pribadi, ini nggak ada urusannya dengan sejarah. Dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti, ini loh namanya massal. Pengertian massal itu juga sistematis. Waktu itu kita ini nggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada frame. Waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal. Kalau perkosaan, saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi seperti penjelasan saya, terjadi. Tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada misalnya Cina, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, ya seperti peristiwa itu namanya massal. Ada sistematik, terstruktur, dan masif, TSM gitu loh. Nah sekarang ada nggak? Kalau ada buktinya,